Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, pendengar yang budiman, semoga hari-hari Anda dan keluarga Anda dan kita semua dan seluruh yang kita cintai selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tercapai segala hajatnya, amin. Pada kali ini saya ingin mengunggah sebuah cerita atau kisah yang diambil dari sebuah kejadian nyata yang terjadi pada seorang sahabat yang terkenal dengan bernama Sayyidina Zaid bin Harithah. Cerita ini diceritakan oleh seorang imam ahli fikih pada zamannya, yaitu Imam Laits bin Sa'ad, dan juga dikutip di dalam kitab Al-Mukhtar min Faraidin Nuqul wal Akhbar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Awwamah pada halaman ke-77. Kitab ini dicetak oleh Darussalam Al-Islamiyah di Beirut, Lebanon. Imam Al-Laits bin Sa'ad dalam halaman 77 itu menceritakan bahwa beliau pernah mendengar bahwa Zaid bin Harithah, Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini menyewa satu kendaraan tunggangan keledai dari seorang laki-laki yang berasal dari Taif. Kemungkinan beliau laki-laki ini ingin pulang ke Taif. Namun di sana dinyatakan anna Zaid bin Harithah as-sahabi syahid iktara min rajulin baglan min al-Taif ishtarat alaihi al-mukri an yunzilahu haitsu sya'. Namun si pemilik daripada keledai ini memberi syarat kepada Sayyidina Zaid bin Harithah agar manut di mana ia akan diturunkan, maka Sayyidina Zaid bin Harithah harus turun. Begitu. Kemudian deal atau oke lah begitu. Jadi Sayyidina Zaid bin Harithah seandainya nge-grab gitu, pada laki-laki yang memiliki keledai ini. Tapi dengan kesepakatan Sayyidina Zaid bin Harithah harus manut di mana si pemilik daripada keledai ini menurunkannya, maka Sayyidina Zaid bin Harithah harus turun. Kemudian naiklah Sayyidina Zaid bin Harithah bersama si pemilik keledai ini. Kemudian Sayyidina Zaid bin Harithah menceritakan famala bihi ila kharibah. Kemudian keledai itu atau kita dibawa oleh si pemilik ini pada tempat yang anggap angker atau sudah rusak, di tempat angker. Faqala lahu inzil fanazal. Kemudian si pemilik keledai ini memerintahkan Sayyidina Zaid bin Harithah untuk turun, dan turunlah Zaid bin Harithah. Kemudian fa idza fil khariba qatla katsira. Kemudian Sayyidina Zaid bin Harithah melihat di tempat yang rusak itu, anggaplah di dalam jurang, banyak orang-orang yang meninggal atau mati di dalamnya. Qala falamma arada an yaqtulahu qala lahu Zaid da'ni usalli rak'atain. Ternyata ini si pemilik keledai ini anggaplah penyamun atau perampok. Kemudian si pemilik keledai ini mendekati Sayyidina Zaid bin Harithah untuk membunuh Sayyidina Zaid bin Harithah. Namun Sayyidina Zaid bin Harithah berkata, da'ni usalli rak'ataini. Coba aku minta kamu agar aku memiliki kesempatan sebelum kau bunuh, sebelum kau eksekusi, aku ingin melaksanakan sholat 2 rakaat, katanya Sayyidina Zaid bin Harithah.
Kemudian si pemilik keledai ini berkata, "Shalli faqad shalla qablaka haula falam tanfa'hum salatuhum syai'a." Silakan salat. Itu orang-orang yang dibunuh, orang-orang yang mati di jurang itu, mereka juga salat sebelum dibunuh. Namun salat mereka tidak bermanfaat, tidak berguna apa-apa, katanya si pemilik keledai yang ingin membunuh Sayyidina Zaid bin Harithah. Kemudian Sayyidina Zaid bin Harithah di sini melanjutkan ceritanya, falamma shallaitu atani liyaqtulani. Setelah saya salat 2 rakaat, datanglah si pemilik keledai ini untuk membunuhku. Kemudian saya berkata, berdoa, ya arhamar rahimin. Setelah saya berdoa, faqultu ya arhamar rahimin, katanya Sayyidina Zaid bin Harithah, qala fasami'a sautan la taqulhu. Kemudian kami maksudnya Sayyidina Zaid dan orang si pemilik keledai ini mendengar suatu suara yang sangat keras, di mana suara itu berkata, la taqulhu, jangan kau membunuhnya. Fahabadzalika, kemudian hal itu membuat si pemilik keledai ini ketakutan. Fakharaja yatlub, kemudian ia keluar dari tempat itu mencari asal muasal suara itu. Falam yajid syai'an, akan tetapi si pemilik keledai ini tidak menemukan seorang pun, atau asal dari suara itu ia tidak menemukannya dan tidak mendapatkan seseorang pun di luar. Faraja'a ilayya, kemudian ia kembali kepadaku, katanya Sayyidina Zaid bin Harithah, ya dalam rangka membunuhku. Fanadaitu ya arhamar rahimin fa'ala dzalika thalathan, kemudian aku berdoa ya arhamar rahimin, di mana katanya Imam Laits bin Sa'ad di sini Sayyidina Zaid bin Harithah mengulangi doa itu hingga 3 kali. Fa idza ana bi farisin ala farasin fi yadihi hirbatu hadidin fi ra'siha syu'latun min nar. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang yang gagah menunggangi kuda, sedangkan di tangannya mengepal atau menggenggam tombak besi yang di ujungnya ada apinya, ada obornya. Jadi tombak itu di ujungnya ada apinya. Fata'anahu biha fa'anfadahu min dhahri. Kemudian si penunggang kuda ini yang memegang tombak itu menghujamkan atau menusukkan tombak itu pada punggungnya dan tembus sampai ke depan. Fawaqa'a maitan, dan si pemilik keledai itu yang dihujamkan, yang ditombak oleh si penunggang kuda tadi langsung mati. Tsumma qala al-farisu li, kemudian katanya Sayyidina Zaid bin Harithah, si penunggang kuda itu berkata, lamma da'autal marratal ula ya arhamar rahimin kuntu fis sama'i sabi'ah. Ketika kamu berdoa ya arhamar rahim pada kali pertama, saya sudah berada di langit yang ke-7. Ini berarti malaikat khodam yang ada di dalam bacaan atau doa ya arhamar rahimin. Falamma da'autal marratas tsaniyah ya arhamar rahimin, ketika kamu berdoa, katanya si penunggang kuda yang membunuh si pemilik daripada keledai tadi dengan tombaknya, berkata, ketika kamu wahai Zaid bin Harithah berdoa ya arhamar rahim pada kali kedua, aku langsung berada di langit yang pertama, yaitu langit dunia, langit yang paling rendah. Falamma da'auta fil marrati tsalitsah, ketika kamu berdoa ya arhamar rahimin ketiga kalinya, ataitukah, maka aku sampai dan datang kepadamu sekarang dalam rangka membantu dan menolong Sayyidina Zaid bin Harithah daripada ancaman pembunuhan oleh si pemilik keledai yang ternyata dia adalah penyamun atau perampok. Jadi ini bagian daripada cerita atau kisah yang berhubungan dengan doa ya arhamar rahimin dan keistimewaan daripada doa ya arhamar rahimin. Apa yang bisa kita petik? Mungkin pertama,
bahwa di sana Sayyidina Zaid bin Harithah meminta izin untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi, dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan ini adalah inisiatif atau ibadah, inovasi ibadah yang dilakukan oleh seorang sahabat yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukannya, mengingat Nabi Muhammad SAW wafat bukan sebab dibunuh. Ini bisa diambil faedah bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat juga sesuatu yang bisa kita ambil menjadi syariat. Kemudian juga kedua yaitu keistimewaan daripada pembacaan Ya Arhamar Rahimin, bahwa ada malaikat bagi orang yang sering membaca Ya Arhamar Rahimin yang insya Allah akan datang membantu orang yang biasa membaca doa Ya Arhamar Rahimin. Mungkin demikian para sahabat-sahabat, para pendengar, pemirsa berbahagia yang bisa kami share dan sebarluaskan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.